Dengar jelas? Jelas, Bu. Terdengar jelas, Bu. Ya, alhamdulillah. Ini sudah ada 68 mahasiswa yang masuk. Ini sudah jam 3:45. Apakah sebaiknya kita mulai? Ya, Bu. Dimulai saja ya. Ya. Tadi sebelumnya saya WA, saya minta untuk salah satu mahasiswa Ubaidillah Raihan untuk saya mintai tolong bantu jadi co-host. Jadi nanti bisa admit temennya dan unmute temen yang rame gitu ya. Atau ikut record ini belum bisa recording. Di record juga boleh. Saya mulai. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi sirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah pada sore hari ini, siang menjelang sore, kita bisa bertemu kembali untuk melaksanakan perkuliahan. Ya, silakan direkod. Untuk melaksanakan perkuliahan manajemen proyek. Nah, minggu pertama sebetulnya minggu kemarin tanggal 16, tapi tanggal itu tanggal merah, jadi belum bisa. Kemudian untuk hari ini pun pagi tadi ada rapat, jadi pagi tadi jam 9 sampai jam 11 ada rapat stupa, kemudian mau saya ganti jam 1, ternyata pembukaan dengan arsitektur masjid. Kemudian saya undur setelah asar. Mudah-mudahan ini banyak yang datang. Ya. Nah, saya akan melanjutkan perkuliahannya. Kemarin sudah 7 kali pertemuan. Untuk 7 kali pertemuan lagi sesudah UTS. Nah, itu ada 2 topik, yang satu tentang network planning, satu tentang RAP. Network planning itu kita bahas selama 3 atau 4 minggu. Kalau 3 minggu selesai, ya 3 minggu. Tapi kalau 3 minggu belum selesai, kita 4 minggu. Setelah itu baru rencana anggaran biaya. Nah, untuk itu saya sudah di ini pertemuan ke-8, ini sudah terlihat ya di screen. Psikologi pertemuan ke-8 itu isinya ini tentang manajemen proyek. Bab 7 manajemen proyek. Kemudian bab 7 ini saya minta untuk dibaca dan dipahami oleh adik-adik. Ini sebagai materi pertemuan ke-8 tanggal 16. Kemudian sekarang pertemuan ke-9 ini isinya poin tentang network planning dan ada MP4. MP4 ini sebetulnya saya buatnya 2 tahun yang lalu.
tapi isinya masih sama. Hari ini tadi saya membuat PPT yang ada nasinya, tetapi terlalu besar, tidak bisa terupload karena lebih dari berapa itu yang disyaratkan untuk upload. Jadi ini yang saya upload yang dulu, gitu. Ya. Nah, ini saya akan mulai dari ini dulu. Ini materi network planning yang saya unggah di pertemuan ke-8 psikologi. Adik-adik bisa mempelajarinya. Secara sekilas akan saya terangkan tentang network planning ini. Jadi yang pertemuan ke-8 kita membahas tentang materi network planning, kemudian pertemuan ke-9 itu bagaimana caranya membuat network planning-nya dan bagaimana caranya untuk mengerjakan soal-soal. Pertemuan ke-10 kita latihan untuk mengerjakan soal. Nah, ini apakah adik-adik lebih, apakah selama ini sudah mengikuti perkuliahan offline di kampus atau perkuliahan yang blended, separuh offline separuh online? Kalau separuh offline dan separuh online, kira-kira adik-adik lebih nyaman yang mana? Mau izin menjawab, Bu. Ya. Kalau kemarin sudah mata pelajaran Perkimkot sama PKI itu dibagi shift jadi per kelas itu offline-nya. Sebelum masuk itu membaca materi dulu, nanti pas masuk itu berdiskusi. Ya. Jadi kemarin jadwal yang diberikan oleh prodi itu ada beberapa macam. Yang PKAI oleh Pak Andika itu kelas A, kelas B, dan kelas C, semuanya masing-masing kelas semuanya offline. Kemudian ada yang dibagi oleh prodi bahwa untuk tanggal ini yang offline hanya kelas A, B dan C online. Kemudian tanggal minggu berikutnya kelas B offline, kelas A dan C online, begitu seterusnya. Jadi kita dosen diperbolehkan untuk memilih caranya masing-masing. Yang penting mahasiswanya bisa nyaman untuk menerima. Ya, kalau adik-adik lebih menyukai yang mana? Ini kena. Ini saya di luar, jadi kenapa? Sinar matahari. Kalau yang offline sama online,
apakah sudah ada yang pernah mengikuti yang dijadwal di offline dan online barengan? Itu lebih enak enggak? Dan karena offline dan online-nya di kampus, apakah internetnya stabil atau tidak? Kalau izin menjawab, Bu, kalau saya pribadi yang offline dan online barengan gitu, dulu waktu semester 3, Bu, waktu stupa Pak Andika, dulu pernah dicoba offline dan online barengan di satu kelas gitu. Cuman kan dulu masalahnya tuh yang online nggak bisa mengikuti dengan baik karena pakai itu kamera dari laptop, jadi agak kurang jelas juga buat itunya, buat ngelihatnya. Oh, begitu ya. Dan terkadang Online. juga untuk membuka room Zoom-nya itu internetnya di kampus agak susah, Bu. Ya. Ini sudah direkod belum ya, Dik ya? Oh, sudah. Oh ya. Nah, ini saya nanti melihat situasi dan kondisi ya. Yang sekarang saya online dulu. Kemudian minggu depan saya coba online dan offline. Tapi ini yang saya dikasih jadwal di audiovisual, tapi mahasiswanya kok banyak sekali ya, 69 di audiovisual. Apa cukup itu ya? Mahasiswa 60 lebih masuk di audiovisual itu apa cukup gitu? Kalau izin menjawab, Bu, yang perkimkot juga sekitar 60-an gitu, sepertinya cukup, Bu. 60-an cukup di audiovisual? Oke. Oh, begitu. Ya, coba nanti minggu depan kita coba untuk blended ya, online sama offline sesuai dengan jadwal tersebut. Nah, ya. Ini yang rame siapa ini? Saya akan mulai ya dengan bab 7 network planning. Network planning adalah cara atau teknik baru dalam perencanaan. Bisa untuk merencanakan proyek, bisa untuk mengawasi proyek. Cara ini penting sekali bagi mereka yang mengolah dan bertanggung jawab dalam bidang engineering, production, marketing, administration, dan riset. Ini sebetulnya sudah lama, sejak tahun 57. Tapi manfaatnya meyakinkan, bisa menghemat biaya, menghemat waktu, dan efisiensi kerja, baik di bidang tenaga kerja manusia, peralatan maupun bahan. Jadi untuk manajemen proyeknya bisa maksimal. Sebagai contoh, bisa juga untuk memperpendek jangka waktu proyek dari 5 tahun menjadi 3 tahun. Ini terjadi pada proyek peluru kendali yang namanya Polaris. Proyek itu sangat rumit, pengerahannya ada beribu-ribu kontraktor dengan keahlian yang berbeda-beda, tapi bisa manage menjadi lebih singkat waktunya dengan cara network planning ini. Bisa juga untuk menghemat biaya. Untuk
budgetnya misalnya ada 10 juta dolar. Pada waktu perusahaan raksasa kimia DuPont de Nemours membangun pabrik, itu bisa menghemat 1 juta dolar. Nah, kedua contoh ini menunjukkan ada keuntungan, ada manfaat yang menjadi sasaran utama, yaitu manfaat dari waktu, misalnya 5 tahun diperpendek jadi 3 tahun, dan manfaat dari biaya dari 10 juta menjadi 9 juta dolar. Kemudian proyek itu apa? Pada dasarnya yang dimaksud dengan proyek bukan dalam arti yang sempit, tapi dalam arti luas, yaitu usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Proyek ada yang rumit, ada yang proyek besar, ada yang membutuhkan koordinasi antara beberapa pimpinan, ada yang proyek memerlukan informasi yang terus-menerus, ada proyek yang harus diselesaikan dalam waktu yang tepat dengan biaya yang terbatas. Jadi proyek itu macam-macam, bagaimana caranya mencapai tujuannya. Nah, yang terpenting itu adalah efisiensi, tepat biaya, tepat waktu, dan tepat mutu. Kemudian, manfaatnya apa kita mempelajari network planning ini? Dengan kita mengetahui diagram-diagram dari awal proyek sampai akhir proyek, maka akan diketahui logika ketergantungan dari kegiatan yang satu terhadap yang lain. Bisa ditunjukkan dengan jelas waktu-waktu penyelesaian yang kritis dan yang tidak kritis, sehingga memungkinkan untuk mengatur pembagian usaha dan perhatian. Bisa memberikan bantuan yang sangat berharga dalam komunikasi dan memungkinkan dapat dicapainya pelaksanaan proyek yang lebih ekonomis dipandang dari segi biaya. Terdapat kepastian dalam penggunaan sumber tenaga, bahan, dan peralatan. Nah, kemudian untuk membuat network diagram, kita perlu alat ya, simbol-simbol yang kita perlukan. Pertama kali ada anak panah, yang kedua ada lingkaran, yang ketiga anak panah yang terputus-putus. Nah, anak panah ini gunanya untuk apa? Anak panah ini merupakan simbol dari aktivitas, simbol dari kegiatan, dan arahnya ini tidak panjang dan kemiringan anak panah tidak mempunyai arti atau tidak menggunakan skala. Dan kepala anak panah menunjukkan arah kegiatan dengan jurusan dari kiri ke kanan. Jadi anak panah ini menunjukkan adanya kegiatan. Nanti di atas anak panah ini ada simbol lagi. Di atasnya ada simbol A. A itu kegiatan fondasi, misalnya disimbolkan dengan A. Atau B, ini simbol dari kegiatan membuat beton misalnya. Yang di bawahnya anak panah, ini ada angka. Angka 1, 2, 3, sampai 10 atau sampai berapa yang menunjukkan durasi. Atau lamanya kegiatan membuat fondasi itu berapa minggu. Kalau minggu ya minggu semua, kalau satuannya hari ya hari semua, kalau satuannya bulan ya bulan semua. Begitu. Jadi kita mengenal ada 3 tanda yang kita gunakan untuk membuat network diagram. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kemudian yang kedua, ini ada lingkaran kecil yang namanya node. Lingkaran kecil ini merupakan ujung atau pertemuan dari satu atau lebih kegiatan. Ada bundel-bundel atau poin-poin, ada node-node, ada titik simpul ya. Titik simpul atau poin ini, bulatan ini nanti dibagi menjadi ada setengah lingkaran dan seperempat lingkaran. Yang depan, setengah lingkaran depan ini
untuk menunjukkan kegiatannya. Yang seperempat lingkaran di atas dan di bawah itu menunjukkan lama kegiatan yang paling dekat atau paling awal, ya kegiatan tersebut paling awal selesai kapan, yang bawah kegiatan tersebut bisa ditoleransi selesai sampai kapan. Jadi toleransi awal dan akhir. Tapi kalau tidak ada toleransi awal dan akhir, atas dan bawah sama, itu merupakan kegiatan kritis. Kemudian ada anak panah yang terputus-putus, ini merupakan kegiatan semu. Sebetulnya tidak ada kegiatannya, tapi ada hubungan. Kegiatan semu digunakan untuk membatasi mulainya kegiatan atau penghubung peristiwa. Perbedaan dengan kegiatan biasa, bahwa kegiatan semu atau damai tidak punya durasi. Karena tidak menggunakan atau tidak menghabiskan sumber daya, tidak menghabiskan manpower, equipment, and material. Kemudian kita belajar lagi tentang urutan kegiatan. Kalau mau membuat network, maka kita harus tahu kegiatan-kegiatannya berurutannya seperti apa. Ada kegiatan A bisa selesai, setelah A selesai baru kegiatan B mulai. Contohnya, kalau kegiatan pondasi ini selesai, baru bisa ada kegiatan membuat slope, kemudian membuat dinding, dan sebagainya. Tapi ada juga kegiatan yang bisa berhubungan barengan. Contohnya, apabila balok dan kolom itu sudah dibuat, sudah jadi, maka bisa untuk memasang tembok, bareng dengan masang pintu jendela, bareng dengan masang apalagi, itu namanya kegiatan seri. Itu kita bahas dalam macam hubungan kegiatan. Nah, kalau A dan B, setelah A selesai, baru B, ini adalah kegiatan yang seri. Kemudian kalau ini kegiatan A bisa jalan, B bisa jalan, setelah itu baru C. Nah, ini namanya kegiatan paralel berjalan bersamaan. Kalau seri itu satu-satu, seri satu persatu itu seri. Ini juga kegiatan paralel apabila sebuah kegiatan setelah itu A dan B bisa jalan bersamaan, itu juga namanya paralel. Paralel bisa sesudahnya atau bisa sebelumnya. Atau kegiatannya seperti ini, seperti gambar nomor 3 ini. Pertama paralel dulu, setelah selesai baru C ini bisa jalan. Jadi paralel dulu kegiatannya, setelah itu kegiatan seri. Bisa juga yang modelnya seperti ini. AB paralel. Kemudian dapat kegiatan ini. Setelah selesai AB, maka ada kegiatan paralel lagi, C dan D bisa jalan. Atau kegiatan yang nomor 5 ini modelnya. Kegiatan seri dulu A selesai, setelah itu B dan C paralel. Jadi nanti adik-adik belajar membuat seperti ini, lingkaran-lingkaran kejadian, kemudian mana yang seri, mana yang paralel, kemudian dihubungkan. Ini contoh-contoh kegiatannya seperti ini. Jadi yang penting kegiatan itu ada anak panah, kemudian ada not atau bulatan-bulatan, kemudian kalau ada kegiatan damai, ini ada anak panah yang terputus-putus. Tapi tidak boleh membuat panah yang melengkung gini, panahnya patah, ini tidak boleh. Panahnya ya lurus-lurus. Gitu.
Ini contoh gambar regional plan suatu daerah. Pertama, mencari pinjaman, membuat pabrik semen, membuat bendungan, membuat pabrik, dan sebagainya, sampai pengembangan. Nah, setelah itu kita belajar untuk melihat unsur-unsur waktu. Kalau tadi saya bicarakan bahwa bulatan ini, telur ini bisa dibagi menjadi separuh dan seperempat. Maka yang separuh di depan ini untuk menuliskan nomor kejadian atau nomor penunjuk lingkaran. Kemudian seperempat yang ada di atas ini menunjukkan kejadian yang paling awal, paling pagi atau early time. Yang bawahnya ini kejadian yang paling akhir atau paling lambat atau latest event time. Nah, ada syarat-syarat dalam menyusun network diagram. 1, harus jelas dan mudah dibaca. 2, mulai dari satu kejadian, diakhiri pada kejadian yang lain. Anak panah digambar dengan garis lurus. Harus hindari perpotongan antar anak panah. Antara 2 kejadian hanya boleh ada 1 anak panah. Tidak boleh ada damai yang tidak perlu. Kemudian catatannya, macam kegiatan ditulis di atas anak panah. Macam kegiatan itu A, B. Durasi ditulis di bawah anak panah. Durasinya 8, 7, 12. Kalau 8 ini 8 hari, ya 7-nya 7 hari. Kalau 8 ini 8 minggu, 7-nya ya 7 minggu, 12 minggu, 15 minggu, dan sebagainya. Nah, ini contohnya. Ini contohnya, ini seharusnya ini ada awalannya bahwa ini contoh membuat network diagram, ada kegiatan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, KLM, ya. JKLM. Kemudian ini masing-masing A itu durasinya 8, B durasi 7, C durasi 12, D durasi 16, E durasi 16, F durasinya 25, G durasi 13, H durasinya 9, I durasi 15, C durasinya 0, ini kejadian damai. K durasinya 11, L durasi 4, M durasi 19. Kemudian kegiatan awal adalah kegiatan A. Setelah kegiatan A, kemudian kegiatan B bisa jalan. Kegiatan awal adalah kegiatan A, kegiatan E, dan kegiatan H. Gitu. Ini harusnya ada keterangannya dulu ini. Keterangannya mana? Nah, harusnya ada keterangan dulu seperti ini. Kegiatan ABC adalah kegiatan permulaan. Kegiatan FGH adalah kegiatan akhir. Kegiatan D dapat dimulai setelah A selesai. Kegiatan EF dapat berjalan bersamaan dan dapat dimulai setelah kegiatan B selesai. Kegiatan G menunggu selesainya kegiatan C, kegiatan H baru dapat dimulai
setelah kegiatan dan E selesai. Coba ini digambarkan. A, B, C kegiatan permulaan. A, B, C ini adalah kegiatan permulaan. Kemudian F, G, H adalah kegiatan akhir. F, G, H ini adalah kegiatan akhir. D dapat dimulai setelah A selesai. Setelah A selesai kemudian bisa kegiatan D. E, F dapat berjalan bersamaan dan dapat dimulai setelah kegiatan B. E dan F bisa jalan bersamaan setelah B selesai. Jadi B-nya ini seri, kemudian ini paralel EF. G menunggu selesainya kegiatan C. Kegiatan C selesai, baru ini ada G. H baru mulai setelah D dan E selesai. D selesai, E selesai, maka baru H. Jadinya lingkaran atau network-nya seperti ini. Kalau network-nya sudah jadi, baru bisa diisi ini. Isi atasnya, bawahnya, ini seperti ini. Nah, ini saya kembali lagi ke atas. Nah, ini bagaimana cara menghitung saat kejadian paling awal atau earliest event time. Jadi nanti ada soalnya ya seperti tadi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, KLM. Masing-masing ada durasinya. Buatlah network planning-nya, cari keseluruhan kegiatan ini selesai dalam berapa minggu, kemudian cari EET dan LET. EET itu harus event time yang atas ini dan yang bawah nanti yang hijau-hijau ini. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara menghitung maju. Menghitung maju itu menghitung earliest event time atau kejadian paling dihitung maju. Hitungnya dengan cara menambahkan. Ini pertama kali adik-adik tahu bahwa start itu 0, 0, 0, 0, 0. Kemudian dari lingkaran 1 ke lingkaran 0 ke 1, ini ada kegiatan A selama 8 minggu. Maka di sini LET 1, ini EET 1, earliest event time 1 sama dengan EET 0 plus durasi A. 0 plus 8 sama dengan 8. Ini hitungannya ini. EET 2 ini ya. EET 0, durasi 0, tambah durasi H, ini 9. EET 3, EET 0 plus durasi E, 16. Nah, kemudian EET 4. EET 4 ini bagaimana caranya? 1 sampai 4 adalah EET 1. EET 1 ini kan ini. EET 1 ini 8. Ditambah durasi B. 8 tambah 7, 15. Tapi kita jangan buru-buru menuliskan 15 di sini. Karena yang masuk ke lingkaran 4 ini ada 2 anak panah. Anak panah B dan anak panah C. Kita lihat dulu yang EET 3. Dari 3 ke 4, ini EET 3 plus durasi damai. EET 3 itu 16. Damainya 0, berarti ada 16. Jadi kalau ada 2 anak panah menuju 1 lingkaran, diambil yang paling besar. Jadi diambil yang 15 dan 16, ambil yang 16. ET 4, maka ini diambil 16 yang terbesar. Kemudian kita lihat EET 5. EET 5, di sini.
Untuk mencari EET ini, kita lihat dari 3 ke 5. Ini ada 16 ditambah 11, ini 27. Jangan buru-buru tuliskan di sini. Kita lihat ini ada 2 anak panah. Yang satunya dari 2 ke 5 itu ada 9 tambah 15, 24. Mana yang lebih besar yang dimasukkan. Ini yang lebih besar 27, maka yang dituliskan di sini adalah 27. Diambil yang terbesar, ya. Kemudian ini diteruskan. 16 tambah 25, 41. 16 tambah 12, ini 28. Pokoknya kalau hanya ada 1 anak panah, ya langsung dijumlahkan. Tetapi kalau ada 3 atau 2 anak panah, maka harus dilihat. Dan seterusnya. Nah, ini tadi 1, 4, 3, 5, 6 sudah. Sekarang kita lihat yang paling akhir ini, ET 9. Di sini ada 3 anak panah yang masuk. Dari 7 ke 9, dari 6 ke 9, dan dari 8 ke 9. Kita cari yang paling besar. Dari 7 ke 9, 28 tambah 18. Ini ada 46. Kita biarkan dulu 46 di sini. Kemudian dari 6 ke 9, ini ada 41 tambah 13, 54. Biarkan dulu di sini. Kemudian dari lingkaran ini ada 41 tambah 19, ada 60. Dari ketiga panah yang masuk ini, nah ini dari kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C, kegiatan D, ini ada 46 hari, misalnya, atau 46 minggu. Kemudian dari sini kegiatan E, kegiatan F, kegiatan G, ini ada 54 hari atau 54 minggu. Kemudian dari sini kegiatan H, I, L, M, itu ada 60 hari. Jadi semua kegiatan dalam proyek ini memerlukan waktu 60 hari. Karena 60 hari inilah yang paling lama, ya, paling besar durasinya. Jadi ada kegiatan A sampai dengan kegiatan M memerlukan waktu 60 minggu atau 60 hari. Dari sini, kalau kita menginginkan ada biaya yang harus dipotong, ada waktu yang harus dikurangi, maka kita menguranginya waktu boleh ambil. Oh, saya mau mengurangi waktu yang paling besar kan di sini. Ini ada 19, ada 4, ada 15. Mungkin saya mau mengurangi waktu yang M ini. Sehingga nanti bisa 57 hari selesai, misalnya. Itu nanti bisa ngirit. Jadi nanti dengan punya panah-panah seperti ini, itu bisa menganalisa mana yang bisa saya potong, mana yang bisa diringkas harinya, mana yang bisa, kalau diringkas harinya kan otomatis uangnya atau ya keuangannya juga akan berkurang, gitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Apakah penjelasan saya bisa diterima, bisa dipahami? Ya, Bisa, Bu. saya nanti adik-adik lihat di pertemuan 9, di situ ada tutorial yang PPT yang bernarasi, yang MP4. Sebetulnya ada PPT bernarasi yang paling baru yang siang ini tadi saya buat, tapi ternyata terlalu besar, saya upload tidak bisa. Jadi yang saya upload yang PPT MP4 2 tahun yang lalu, tapi isinya sama. Nanti tolong dibaca lagi atau didengarkan
Karena ada narasinya, ada suaranya, bisa didengarkan penjelasannya seperti itu. Jadi adik-adik sudah tahu dulu bagaimana caranya menghitung maju untuk release event time. Nah, setelah itu kita bisa mengisi yang bawah ini. Kita belajar untuk membuat ini latest event time. Jadi saat kejadian yang paling akhir, waktu pelaksanaan yang paling akhir, ialah waktu paling akhir suatu kejadian dapat terjadi tanpa mempengaruhi waktu pelaksanaan proyek secara keseluruhan. Kita nyari yang hijau-hijau ini. Nah, untuk waktu EET 60, maka sebagai patokan yang di bawah ini harus ditulis sama dengan yang di atas. Kalau atasnya 40, bawahnya ya 40. Kalau atasnya 60, bawahnya juga 60. Kemudian kita menghitung mundur karena menghitung LET. Tadi kan ngitungnya EET, Earliest Event Time. Sekarang Latest Event Time, waktu paling akhir. Maka ngitungnya mundur. Kalau ini nomor 9, kita ngitung yang nomor 7, tapi yang bawah, yang warnanya hijau ini. 60 dikurangi 18. Jadi ketemunya 42. Kemudian ini 60 dikurangi 19. Ketemunya 41. Ini 60 dikurangi 13, ketemunya 47. Tapi di sini, di lingkaran 6 ini, ada 2 anak panah yang keluar. Dari 60 dikurangi 13, 47. Dari 41 dikurangi damai 0, tetap 41. Nah, dalam kasus ini yang bawah, untuk mengisi yang nilai angka di bawah diambil nilai yang terkecil. Kalau tadi hitungan maju diambil yang terbesar, kalau ini hitungan mundur diambil nilai yang terkecil. Ya, kalau hanya panahnya 1 ya biasa saja, 42 dikurangi 12, 30, 30 dikurangi 7, 23, ini 41 dikurangi 4, 37, 37 dikurangi 15, 22. Nah ini kalau yang panah keluar ini 3, ini juga kita perhitungkan dari 5 ke 3, ini 37 dikurangi 11. Berapa? 16. 26. Kemudian 41 dikurangi 16. Kemudian yang ini 30 dikurangi 0. 30 dikurangi 0. 30. Jadi yang masuk ke lingkaran 3 ini 30 karena 30 dikurangi 0, yang ini 41 dikurangi 25 ini 16, yang ini 37 dikurangi 11 26. Jadi 26, 16 dan 30 ambil yang terkecil jadi 16. Ini kok angkanya atas dan bawah kok sama. Ini atas dan bawah kok sama, ini juga atas bawah sama, ini atas bawah sama. Nanti bagaimana caranya membaca. Nah, kemudian ini masuk ke paling awal. 23 dikurangi 8 itu 15. 16 dikurangi 16, 0. Ini 22 dikurangi 9, ada 13.
Jadi yang paling kecil adalah 0. Jadi ini 0, 0, 0, 0. Kemudian cara membacanya bagaimana? Kalau ini, awal ini adalah startnya 0, 0, 0. Kemudian yang kejadian nomor 1. Kejadian nomor 1 ini misalnya pondasi. Pondasi pada waktu itu 8, durasi 8 ya 8 minggu sudah harus selesai. Tetapi seandainya molor atau bahan-bahannya belum datang atau tukangnya masih sedikit dan sebagainya, maka bisa ditoleransi sampai dengan minggu ke-23. Tetapi di sini kan 16 ya, maka kejadian nomor 3, ini misalnya pasang dinding, maka pada minggu ke-16 sudah harus pasang dinding dan tidak bisa mundur lagi karena paling akhir juga minggu ke-16. Jadi paling awal minggu ke-16, paling akhir juga minggu ke-16. Jadi ini adalah kejadian yang sangat strict, meminta perhatian, tidak boleh telat. Kalau ini sampai telat, maka yang seterusnya ini akan menjadi lebih terlambat lagi. Kalau ini telat-telat masih bisa dioyak. Tapi kalau yang nomor 3 ini, kalau kejadiannya terlambat, nah itu mempengaruhi kejadian-kejadian yang lain. Namanya ini titik-titik kritis, ada lingkaran kritis, kejadian kritis, titik kritis. Gitu. Kemudian kita baca yang ini, kejadian nomor 4. Kejadian nomor 4, maka pada minggu ke-16 itu adalah awal kejadian nomor 16 selesai. Tetapi apabila ada sesuatu, dia bisa mundur sampai minggu ke-30 tanpa menimbulkan kelambatan pada tempat-tempat yang lain. Jadi masih ada selanya, juga masih ada jeda. Bagian-bagian yang masih ada jeda-jeda seperti ini nanti bisa diringkas. Tapi kalau bagian yang sudah strict ini tidak bisa diringkas sama sekali. Gitu. Kemudian ini akhir proyek adalah 60 minggu, di mana pada minggu ke-60 itu kegiatan selesai dan akhir kegiatan selesai pada minggu ke-60. Kalau lebih dari itu sudah proyeknya mengalami kegagalan atau tidak sesuai dengan waktu yang diperlukan. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, sambil mendengarkan uraian dari saya, adik-adik bisa mengisi presensi. Jadi ini tadi sudah ada beberapa poin yang saya berikan kepada adik-adik. Network planning itu apa? Gunanya seperti apa? Cara-caranya, simbol yang digunakan itu ada 3. Ada anak panah, node, dan anak panah yang terputus-putus. Kemudian bagaimana cara merangkainya secara seri atau paralel. Kalau misalnya seri, bagaimana cara merangkainya, itu ada aturannya, ada pembahasan atau penjelasan-penjelasan sebelum soal dibuat. Ada penjelasannya. Kemudian saya berikan contoh bagaimana cara menghitung maju sampai terakhir. Kemudian saya berikan contoh bagaimana menghitung mundur sampai awal. Penghitungan maju, kalau yang masuk panahnya itu lebih dari 1, maka diambil nilai yang terbesar. Tetapi kalau panah mundur, diambil nilai yang terkecil. Kemudian cara membacanya, kalau ada jeda seperti ini, maka yang
atas ini adalah kejadian paling awal, yang bawah ini adalah kejadian paling akhir, di antara selanya ini adalah jeda yang diperbolehkan. Kalau seperti ini, atas dan bawah nilainya sama, maka ini adalah kegiatan yang strict, kegiatan yang benar-benar harus dicermati dan tidak boleh terlambat. Kalau terlambat, maka menjadikan kegiatan yang lain menjadi terlambat. Kalau yang ini masih ada jeda waktu, ya atas bawah ini masih ada jeda waktu. Kemudian kita tadi lihat seperti ini. Kenapa lintasan kritisnya kok tidak lurus? Yang di sini ini kan 16, ini 41, ini 60, ini 41. Lintasan kritisnya kok tidak ke sana, tapi ke sini, belok ke bawah, kemudian ke sana. Nah, coba kita lihat. Yang namanya lintasan kritis yang saya kasih tebel ini. Dari kegiatan awal start menuju kegiatan 3. Ini 16, berarti tidak boleh telat. Kemudian 3 ke 6, ini juga tidak boleh telat, 41. Kenapa tidak bablas ke sana? Tidak lanjut. Coba kita lihat ya. Ini 6, ini 9. Kalau kegiatan G ini 13, ini 41 tambah 13 berapa? Ini masih 54. Jadi masih ada jeda waktu 54 menjadi 60, masih ada 6 hari. Seandainya ada jeda atau kekurangan atau kemunduran 6 hari, masih bisa ditolerir. Tapi kalau yang ini dari 41 ke 41, 6 ke 8, nah ini tidak bisa ditolerir. Karena setelah ini harus M ini selesai. M ini 19 ini selesai. Jadi lintasan kritisnya ke sini. Lintasan yang terpanjang dalam network diagram yang menentukan waktu pelaksanaan proyek disebut dengan lintasan kritis. Lintasan terpanjang sampai 60 ini. Kalau melintasi di sini sudah tidak kritis, tadi baru sampai 54. Nah, dari lintasan sampai akhir, ini ada berapa lintasan? Ini dari A, B, C, D, ini ada lintasannya. Dari E, F, G ada lintasannya. Ini dari H, I, L, M ada lintasannya. Atau dari E, J, ini ada lintasan. Ini nanti akan dibuat diagram. Kalau ini network planning-nya. Jadi nanti pada saat UAS, adik-adik saya minta untuk membuatkan network planning dan diagram waktu. Caranya membuat diagram waktu bagaimana? Ini ada lagi cara membuat EET dan LET dengan cara matriks. Ini EET-nya, ini LET-nya. Tapi nanti kalau adik-adik bingung, ya sudah ini tidak dipelajari. Yang penting penjelasan saya ini sudah masuk. Bagaimana menuliskan ini EET yang di atas, LET yang di bawah, kemudian lintasan kritis. Ini nanti bisa dibaca sendiri. Nah ini sudah 4:30. Nah, ini tadi sudah kegiatan G ini bukan kegiatan kritis, karena kalau dijumlah 41 tambah 13 ini baru 54, belum 60. Nah, setelah itu kita akan bicara lagi tentang select and float. Sampai sini sudah capek belum? Ya, lumayan, Bu. Lumayan capek ya. Lumayan capek.
Berarti nanti bisa saya lanjutkan lain waktu. Ini dari hasil penyusunan network diagram, contoh tersebut di atas terlihat bahwa lintasan kritis ada 03689. Lintasan kritis tercetak tebal melalui kegiatan EF dan M. Juga gambar network diagram tersebut terdapat beberapa lingkaran kejadian EET, LET-nya sama. Ini masih ada slack and plot. Setelah itu kita akan membuat seperti ini, diagram waktu. Nah, untuk ini slack and plot dan diagram waktu mungkin saya uraikan minggu depan, atau kalau enggak ini kan ini AD, ini jalur-jalurnya ya. Ini coba saya kecilkan. Ini diagram waktu, ini AD, A, kemudian D. Ada lagi BEH, BEH, BEH. Ini BEH, tapi dari sini masih ada belum sampai 40 ya. Jadi ini ada delta H atau FFH. Ini AB sampai EA. Kemudian AD ya, AD A-nya 11, D-nya 5, 16, kemudian ini 20. Jadi ini dikasih tanda dulu, ini dari 0 sampai 40. Jadi ini ada 0 sampai 40. Ini ada terminalnya, ada terminal 20, 11, 12, 15, ini ditulis. Ini 10, 11, 12, 15, 16, 20, 30. Ya. Ini ada semua, nanti digaris-garis. Ini A-nya 11, A 11. Terus ditambah D, 5. Tambah E sampai sini. Ini B tambah E ini berapa? 12 tambah 8, 20, 20. Digaris, berarti sini ada delta D. Sini ada delta H. Ini CG. Dari C, kemudian G. C-nya berapa? C-nya 15, G-nya 14. Untuk menuju CG, untuk menuju ke 40, ini masih ada sisa. Delta G-nya 11. Ini yang paling panjang, namanya lintasan kritis. Ini ada 12, kemudian ditambah 28. 40. Nah, ini yang paling mudah. Tapi kalau yang ini tadi kan harus dibuat. Ini belum dibuat ini. Jadi 0 sampai 60. Terminalnya banyak. Ada terminal 8, 16, 28, 41, 27, 9, nanti digaris-garis, nanti A, B, C, D, nanti lintasannya seperti apa. E, F, G lintasannya seperti apa. Kemudian G, H, I, L lintasannya seperti apa. Ini biasanya kalau pas offline, mahasiswa saya minta untuk mengerjakan di papan tulis. Kalau tidak bisa saya bantu gitu. Tapi ini adik-adik bisa membaca, mendengarkan tutorial saya di MP4 pertemuan 9. Nanti bisa. Kemudian select and plot ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Plot adalah sejumlah waktu untuk menunda atau waktu terlambatnya tanpa mempengaruhi selesainya proyek secara keseluruhan. Itu select. Itu plot. Kalau yang select itu select itu perbedaan LET dan EET pada suatu lingkaran kejadian dinamakan event select
atau sejumlah waktu yang menyatakan daerah waktu di mana kejadian itu dapat atau boleh terjadi tanpa mempengaruhi selesainya proyek. Dalam gambar network tersebut di atas terdapat 6 buah lintasan yang menghubungkan titik awal proyek dan titik akhir. Lintasan yang melalui ABCD masing-masing punya durasi 8, 7, 12 dan waktu pelaksanaan lintasan ini apabila berdiri sendiri adalah 45 satuan waktu. Kemudian lintasan ECD kalau sendiri maka 46 satuan waktu. Kalau lintasan EFG berdiri sendiri 54 satuan waktu seperti yang tadi saya terangkan. Lintasan yang melalui EFM apabila berdiri sendiri ada 60 satuan waktu. Lintasan yang melalui EKL maka apabila berdiri sendiri ada 50 satuan waktu. Lintasan yang melalui HILM kalau berdiri sendiri 47 satuan waktu. Di sini terlihat bahwa lintasan yang terpanjang waktu pelaksanaannya adalah lintasan yang melalui EFM di mana dalam network memerlukan waktu pelaksanaan yang disebut lintasan kritis atau lintasan yang paling panjang. Tadi sudah saya terangkan seperti itu. Nah, ini lintasan yang paling panjang. Ini adalah slack, kemudian ini slacknya macam-macam. Ya, ada lintasan-lintasan banyak. Dan di sini tadi ada lingkaran kejadian, ini 8, ini bawahnya 23, jadi ada kemungkinan bisa diperlambat. 8 nanti bisa diperlambat, diplotkan, diperlambat jadi nanti 10 minggu selesai masih diperboleh. Ini 20 minggu selesai masih diperbolehkan. Itu namanya plot. Ini sudah sampai sini. Ini tinjauannya. Supaya tidak menjadikan adik bingung, saya potong itu dulu. Nanti minggu depan saya terangkan ini. Kemudian yang terakhir masih ada soal-soal. Jadi masih ada 2 minggu lagi. Minggu pertama adik membaca secara keseluruhan materi saya. Ini sebetulnya saya ambil dari buku saya, Manajemen Proyek, bab 7, Network Planning, ini sampai selesai. Ini nanti ada 4 kali pertemuan. Yang ini dibaca seluruhan, ini pada pertemuan ke-8, kemudian pertemuan ke-9 ini saya menerangkan sampai dengan stack and plot, kemudian pertemuan ke-10 saya terangkan setelahnya, setelah itu pertemuan ke-11 contoh-contoh soal. Nanti 2 pertemuan yang lain kemungkinan akan saya buat offline. Mudah-mudahan bisa di audiovisual dengan blended, ya, separuh di kelas di kampus. Kalau nanti adik-adik sudah punya jadwalnya ya, berarti kalau minggu depan berarti jadwalnya kelas C yang offline, kelas A dan B yang online. Kemudian minggu lagi kelas A online, kelas B dan C online yang nanti lihat jadwalnya itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini saya stop share. Ini network planning yang seperti ini. Ini ringkasan ya. Adik-adik bisa melihat ringkasannya. Ringkasannya seperti itu.
Nah, ini ada seperti tadi, tangan kritis, ini ada contoh soal. Ini ada juga yang menggunakan durasinya yang mana? Ini. Nah, itu adik-adik. Jadi nanti ada yang PPT saja, ada juga PPT yang bernarasi seperti itu. Jadi adik-adik bisa tinggal mendengarkan dan melihat tutorialnya di situ. Itu saya kira sudah sangat membantu untuk mempelajari uraian network planning ini. Ya, jadi adik-adik PR-nya mempelajari materi di pertemuan 8 dan 9. Ada pertanyaan adik-adik? Saya kira kalau untuk manajemen proyek ini untuk online dan offline tidak begitu berpengaruh besar. Karena apa? Dengan online pun saya kira sudah jelas. Kalau memang belum jelas silakan ditanyakan. Jadi nanti untuk minggu depan pertanyaan-pertanyaannya bisa mulai sekarang ditanyakan. Kalau adik-adik sudah membaca, mendengarkan, bisa ditanyakan lewat WA, mana yang belum jelas, gitu. Supaya waktu yang singkat itu bisa termanfaatkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini sudah jam 5, mungkin adik-adik juga sudah capek. Tadi habis kuliah arsitektur masjid ya. Saya pagi tadi juga ada rapat. Ya. Jadi ini yang penting adik-adik bisa mempelajari, materinya juga sudah tersedia. Nanti kalau ada kekurangan atau yang belum jelas bisa ditanyakan. Tolong absennya diisi. Saya kira kalau memperhatikan dengan jelas itu mudah untuk ditangkap. Dan besok isinya hitung-hitungan seperti itu untuk UAS-nya. Membuat network planning dan membuat diagram waktu, menggambar diagram waktu. Network planning-nya bagaimana, diagram waktunya bagaimana, mungkin nanti ada hitung-hitungan yang lagi, contoh-contoh soal yang lain. Biasanya ada 3 atau 4 soal. Ada pertanyaan adik-adik? Ini yang datang juga hanya 87. Banyak yang tidak datang. Tapi adik bisa lihat di psikologi. Ada pertanyaan? Mungkin sudah cukup jelas, Bu. Sudah cukup jelas. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah adik-adik sudah bisa jelas. Jadi, ini ada pertanyaan. Apakah Menpro diadakan pertemuan secara luring? Insya Allah saya coba untuk minggu depan luring. Sesuai dengan
jadwal yang dibuat oleh Prodi minggu depan itu kelas C yang luring, kelas lainnya daring. Minggu depannya lagi kelas A yang luring, yang lainnya daring. Gitu. Nanti adik kan sudah punya jadwal. Jadwal terbaru, ada lagi jadwal terbaru ini tadi, baru saja hari ini. Kita ikuti aja. Nanti kita coba kalau kelas luring seperti apa. Tapi luringnya blended, bukan seperti Pak Andika yang 3 kelas berturut-turut, bukan. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa saya akhiri ya, Dik ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bisa saya akhiri adik-adik? Bisa ya? Nggih, Bu. Iya, Saya Bu. Baik, Bu. Ya, terima kasih kepada adik-adik semua. Moga-moga adik-adik tetap sehat, walafiat, jaga prokes. Ya. Kita akhiri sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, semoga pembelajaran ini manfaat barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, sama-sama. Bu. Sama-sama. Semoga ketemu lagi pada saat luring minggu depan. Amin. Ibu, insya Allah. Ya. Saya tutup ya, and meeting for all.